Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan berdakwah dengan tema keutamaan hutang piutang. Perkenalkan, nama saya Nurfatika Rahmi dengan NIM 1800008045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan dalam urusan dunia dan di akhirat. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita diberikan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan utang piutang. Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang diadakan dua orang sebagaimana yang dipinjamkan dan meminjamkan, baik itu berupa barang, tanah, dan benda lainnya. Pada sejak zaman Rasulullah SAW, hutang piutang ini sudah dilakukan dan dipraktikkan, dan hingga sampai sekarang ini juga dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 11. Barang siapa meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan itu untuknya, dan dia akan mendapat rezeki yang sangat banyak. Dalam ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan atau kita memberikan pinjaman kepada seseorang tersebut. Kemudian para ulama hadis pernah berkata, di dalam ayat tersebut mereka mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan suatu sedekahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjanji akan memberikan rizki kepada orang yang sering memberikan hutang kepada seseorang atau membantu seseorang tersebut. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, bagi orang yang tengah terdesak atau sedang meminta bantuan pertolongan kepada seseorang, barang siapa mengingat sesuatu kesulitan di dunia dari saudaranya, niscaya Allah akan hilangkan satu kesulitan itu untuknya dan pada hari kiamat tersebut. Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang kepada sahabatnya. Beliau berhutang yaitu seekor unta yang berumur 2 tahun. Kemudian beliau dimintakan oleh sahabatnya untuk membayar unta yang berumur 2 tahun juga. Akhirnya beliau mencari unta yang berumur 2 tahun tersebut, dia tidak menemukannya. Akhirnya beliau menemukan unta yang berumur 7 tahun dan membelinya serta membayarkan kepada sahabatnya. Dari sini beliau pernah bersabda, sesungguhnya manusia yang baik adalah manusia yang paling baik mengembalikan hutangnya. Jadi maksudnya kita harus membayar utang kita dengan tepat waktu, maka kita termasuk orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Tetapi jika kita sengaja tidak membayar utang tersebut, maka kita akan mendapat dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang menunda-nunda adalah kezaliman. Kemudian di dalam utang piutang tersebut ada 3 syarat
utang piutang tersebut. Yang pertama, jumlah piutang atau pinjaman harus diketahui baik takaran, timbangan, dan serta besar ukurannya. Dan yang kedua, sifat dan umur itu harus diketahui jika itu bernilai seperti binatang. Pinjamannya itu binatang. Dan yang kedua, pinjamannya itu berasal dari seseorang yang hukumnya sah kepemilikannya. Jadi, kita harus meminjam pinjaman kepada seseorang yang benar-benar hak miliknya tersendiri. Nah, kemudian dari persyaratan tersebut ada ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang. Yang pertama, pinjaman sudah menjadi milik kita tersendiri dan telah diterima, maka kita dapat bertanggung jawab terhadap milik kita, dan kita juga dapat mengembalikan pinjaman tersebut jika masih utuh, atau kita dapat menggantikannya dengan nilainya. Dan yang kedua, pinjaman boleh jatuh tempo tapi tidak boleh ada bunga. Dan yang ketiga, yaitu kondisi pinjaman tersebut boleh kita kembalikan, misalkan dia itu benar-benar sudah masih utuh, tetapi jika dalam kondisi pinjaman tersebut yang kita pinjamkan tersebut mengalami kerusakan, maka kita harus menggantikannya dengan pinjaman kesesuaian yang kita pinjamkan. Nah, yang keempat yaitu kita sebagai pemberi pinjaman haram mengambil keuntungan dari yang kita meminjam kepada seseorang, karena itu merupakan suatu hal yang riba. Namun jika seseorang tersebut jika berbisnis maka diperbolehkan, tetapi kita harus menitik beratkan di dalam hati kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus paham apa yang kita dahulukan yaitu di akhirat, bukan di dunia. Karena itu kita harus saling mengingatkan dengan kebaikan kita untuk tidak selalu salah paham. Oke, dan kita juga harus menilai seseorang yang pertama kali, yaitu bagaimana cara kita bisa mengajak dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.